Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalu Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi jami'il ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa musirin wa khususan la muhim bihadzal kitab mujalal suyuti hali wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ma'ada alaina wa barakatihi wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim wa bidini dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna, teman-teman yakti teman-teman dadekake sapa ingsun al insana ing menungso al jinsa tegese ing jinise menungso fi ahsani taqwimin ing dalem luweh baguse dedeg fi ahsani taqwimin ing dalem luweh baguse dedeg ta'dilin tegese mejono. Mejono itu sedengan. Li suratihi marang gambare atau bentuke al insan. Tsumma radadna mongko nuli balekake sapa ingsun hu ing al insan fi ba'di afrodihi ing dalem sebagiane dewe-dewene insan. Asfala safilina ing luweh asore piro-piro kang asor. Asfala safilina ing luweh asore piro-piro kang asor. Jadi semua jenis manusia itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Dedeg pengadeke itu sedengan. Tapi sebagian dari manusia yang sudah diciptakan sempurna itu ada yang kemudian dikembalikan oleh Allah sampai kepada keadaan yang paling rendah. Asfala safili. Kinayatun utai lafal asfala safili niku dadi sindiran atau kinayah anil haromi saking pikun wadda'fi lan apes lemah bayang kusu mongko kurang utawa suda apa amalul mukmini ngamale wong mukmin an zamanis syababi saking zamane nom an zamanis syababi saking zamane nom wa yakunu lan ana iku lahu keduwe insan apa ajruhu ganjarane amal biqaulihi kelawan dawe Allah taala illal ladzina amanu ya dawuh illal ladzina amanu illal ladzina ay lakinnal ladzi
tetapine wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilulan padha ngamal sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira amal sholih. Falahum mongko iku tetep kedue alladzina ajrun utawi ganjaran ghairu mamnunin kang ora dipegot. Maknane mamnun maqtu'in tegese ora dipedhot, maqtu'in tegese ora dipegot. Maksudnya bahwa semua orang itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang ahsani taqwim. Ya. Tapi sebagian orang ada yang kemudian oleh Allah ya fi ba'di afrodihi, sebagian individu-individu itu ada yang kemudian hidupnya itu sampai oleh Allah dikembalikan dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Ya, apa yang dimaksud asfala safilin di situ? Yaitu maksudnya orang diciptakan sampai pikun, sampai lemes, ora iso ngopo-ngopo, kaya bayi meneh. Naudzubillah, ya iso mati ini ojo sampai ketuan. Dalam pengertian sampai ngerepotno sing murid. Tapi meskipun orang itu kemudian dalam keadaan sepuh yang kemudian lemah, tidak bisa beramal baik sebagaimana masa dia kuat, masa dia muda, orang yang sepuh itu yang tidak bisa beramal dengan baik sebaik waktu mudanya, maka orang itu tetap dikasih pahala yang mengalir. Nah ini pentingnya menjadi orang soleh di waktu muda. Makanya orang mau menjadi soleh jangan menunda-nunda nanti kalau sudah tua. Kalau sudah tua itu amal tidak bisa banyak. Ya. Tenaga sudah mulai melemah. Ya. Fisik sudah mulai ringkih. Ya. Melek bengi wis ora kuat. Ya. Tetapi orang yang kemudian ketika sepuh, amalnya itu kurang bisa kuat sebagaimana waktu masih muda, tetap meskipun dia tidak beramal, tetap akan diberikan falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya itu tidak putus. Nah, ini makanya kalau orang waktu muda, waktu masih kuat itu jadi orang yang soleh, ya waktu sejak muda itu sholat 5 waktu, sholat rawatib, maringul bengi sholat witir, malam sholat tahajud, membiasakan seperti itu, membiasakan tiap waktu-waktu tertentu membaca Al-Quran. Misalkan orang yang tidak menghafal Quran sebulan khatam sekali, kebiasaan terus berjalan. Nah ketika orang itu sudah sepuh dan tidak bisa melakukan itu, Allah Maha Pengasih, orang itu tetap diberi pahala seperti amalnya yang telah lalu. Bahkan kalau di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir ya, yang kumpulan hadis-hadis itu dikatakan bahkan sebelum dia sepuh, kalau dia punya wiridan, misalkan setiap ba'da subuh itu membaca Quran, membaca Yasin, rutin tiap hari. Ternyata dia kemudian sakit dan tidak bisa membaca Yasin pada saat itu, atau tidak bisa membaca Quran pada saat itu dia tetap diberi pahala oleh Allah karena uzur tidak bisa melakukan kebaikan itu, pahalanya falahum ajrun ghairu mamnun. Dan ini catatan untuk sampean yang masih muda-muda. Jadilah
orang-orang yang soleh solehah. Ya. Sehingga suatu saat misalnya belum sepuh tapi sakit, tapi sampai ketika sehat kebiasaan amalnya itu Masya Allah, habis maghrib 1 juz, habis isya 1 juz, ya. Habis maghrib juz jambu, habis isya juz alpukat. Terus begitu, lah suatu saat kok yang namanya orang nggak tahu, boh sakit, boh ada uzur apa, tidak bisa melakukan itu. Amal kebiasaan yang sudah biasa dilakukan tetap akan diberi pahala. Itu luar biasa. Allah memberikan anugerah kepada alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi selama manusia itu amanu wa amilus sholihat, lalu kemudian dia tidak berkesempatan lagi untuk itu, falahum ajrun ghairu mamnun. Dibaca di dalam tafsir Ar-Rauh war-Raihan. Al-Imam Al-Allamah Al-Harori, ya, ketika dia menafsirkan ayat ini, beliau mengutip uraian tafsirnya Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Mas'ud, bagaimana agar orang tidak sampai jatuh kepada asfala safilin. Nauzubillah. Tidak sampai kepada al-haram, pikun. Itu semua ulama, bahkan sampai sahabat Nabi memberi resep, orang tidak akan pernah pikun kalau wiridanya itu tiap hari membaca Al-Quran. Kalau orang wiridanya Al-Quran, insya Allah tidak akan pernah sampai kepada thumma radadnahu asfala safilin. Sama lihat tuh riwayat ulama-ulama sepuh yang apalagi para hamalatul Quran. Nggak ada yang sampai linglung, sampai kayak orang nggak inget apa-apa. Mungkin badannya nggak bisa apa-apa, tetapi otaknya masih normal, ya, masih bisa melafalkan hafalan-hafalan ayat Al-Qur'annya. Ya, itu biar tidak jatuh sampai asfala safilin. Nah, kalaupun sampai itu, ya itu takdir, ya. Takdirnya Allah, ya kita terima saja. Tapi yang penting kita sudah nyimpen kebiasaan baik di waktu muda, mengistiqomahkan amal yang baik, maka dia orang seperti itu falahum ajrun ghairu mamnun, meskipun sampai asfala safilin. Wa fil hadits lan iku tetep ing dalam hadis, idza balagha utawi dawuh, idza balaghal mu'minu minal kibari ma yu'jizuhu 'anil amali kutiba lahu ma kana ya'malu. Ini yang tadi saya jelaskan. Idza balagha ing dalem nalikane tumeka sapa al mukminu wong mukmin, tumeka minal kibari saking tuwa, tumeka ma ing barang yuk jizu kang napa ngapesake atau melemahkan apa mahu ing mukmin anil amali saking ngamal. Lah niki wong tekan tuwa terus ora iso beramal meneh. Tidak bisa beramal sekuat ketika muda. Kutiba mongko ditulis lahu kedue al mukmin apa ma barang kana kang ono sapa mukmin ana iku ya'malu ngamal sapa mukmin ing ma. Ini yang dimaksud summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun.
Ya, ini menjadi penting ya. Wong apa namanya? Orang punya semboyan alah engko dadi soleh nek wis tuwek, ya, ngamal apik nek wis tuwek, isih nom wis nyantai wae. Oh, ndak berlaku. Justru sebaliknya. Orang mukmin yang ketika mencapai usia tua, lalu dia tidak bisa mengamalkan maka nayak malu yang dulu selalu dia lakukan, ya, maka ketika dia sudah tua tidak bisa mengamalkan kebaikan itu, falahum ajrun ghairu mamnun. Ini pentingnya wong soleh awit no. Fama mongko taya apa iku yukadzibu ngorohake apa maka ing sira ayyuhal kafiru he wong kafir ba'du ing dalem sause menapa niku ba'du ing dalem sause laqad khalaqnal insan sak piturute niku ba'du ing dalem sause laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu iku maksude kamu apa namanya apalagi yang mau kamu dustakan, apa yang membuat kamu bisa mendustakan agama ini, ya. Wong Allah itu begitu baiknya, Allah itu begitu murahnya kepada orang-orang mukmin. Kenapa kamu tidak mau beriman? Ai ba'dama tegese ing dalam sause perkara dzukira kamus dan tutur apa mah min khalqil insani saking dadekake menungso fi ahsani suratin ing dalam luwih baguse rupa sumarodda mongko nuli balekake sumarodda mongko nuli balekake sapa sumarodda mongko nuli balekake sapa napa niku Allah hu ing insan ila ardalil umuri malang luweh asore umur adali kang nuduhake alal kudrati ngatasé kekuasaane Allah alal ba'si ing ngatasé kebangkitan. Allah menciptakan. Jadi ini Allah ingin menunjukkan dengan dalil kehidupan yang nyata. Bahwa orang itu dari kecil menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi kuat, terus kemudian lemah. Jadi semakin tua pasti orang semakin grafiknya, kalau kata sebagian orang yang mengkaji mengenai apa namanya kehidupan manusia, puncak kekuatan manusia itu sampai umur kurang lebih 40 tahun. 30 sampai 40 itu puncaknya. Kalau sudah 40 ke sini, 40, 56 tahun, grafiknya terus menurun terus menurun. Lah maka ketika kita pada sejak usia katakan remaja 15 sampai terus 40, 50, kalau bisa gunakan untuk beramal yang baik. Karena nanti ketika Anda akan tua, Anda tidak akan bisa melakukan amal yang sesempurna ketika masih muda, akan tetap diganjar oleh Allah dengan ganjarannya amaliyah yang biasa dilakukan. Bidini oleh ngorake bidini kelawan piwales bil jazai tegese kelawan piwales almasbuti kang didinginake bil ba'si kelawan tangi sanging kubur wal hisabilan saking hisab. Aima tegese utawi apa iku yaj'alun dadekake apa maka ing sira
dadekake mukadziban ing wong kang gorohake bidzalika kelawan mengkono-mengkono adin wala ja'ila lan ora ana kang dadekake iku maujud lahu kedhe mukadziban. Apakah yang membuat kamu mendustakan agama ini apa? Wong ndak ada. Alasan yang bisa digunakan untuk Anda tidak mempercayai agama ini ndak ada. Wala ja'ilalahu. Ndak ada yang untuk menjadikan kamu untuk menjadi mukadzib, orang yang mendustakan agama ini. Alaisallahu biahkamil hakimin. Ya, karena ketika kamu mendustakan di dunia, suatu saat kamu pasti akan percaya bahwa Allah akan membangkitkan manusia. Kapan? Kamu akan percaya ketika sudah di alam mahsyar. Dan lagi-lagi saya katakan, itu kepercayaan, keimanan yang telat. Ya, yang telat, sudah tidak ada manfaatnya. Alaisa ana ta ora ana sapa Allah Gusti Allah ora ana iku bi ahkamil hakimina luweh ngukumine ya luweh ngukumine pira-pira wong kang ngukumi. Bukankah Allah itu maha penghakim segala hakim. Ai huwa tegese Allah iku aqdha al-qadhina iku aqdhal qadhina luweh mutusine pira-pira wong kang mutusi. Sama. Hah? Oh kita. Maksudnya iku aqdhal qadhina iku luweh mutusine pira-pira wong kang mutusi. Wa hukmuhu tawi hukume Allah bil jazai kelawan piwales iku ming zalika setengah saking napa niku setengah saking jumlahe aqdal qadhin utawa ahkamul hakimin. Jadi Allah itu disebut ahkamul hakimin, zat yang maha mutusi dari orang-orang yang memutuskan. Karena apa? Satu, karena ketika Allah memutuskan pasti tidak ada yang bisa membantah. Dua, keputusan hukum Allah pasti akan berjalan. Tidak ada yang bisa untuk menolak. Itu yang disebut ahkamul hakimin. Nah, ning donya hakim-hakim ini mutusi diputuskan begini, ya si A diputuskan untuk dihukum mati misalkan. Ternyata kemudian dia mengajukan banding, dibanding tingkat kasasi, banding sampai kasasi, malah ternyata hukuman matinya dibatalkan. Berarti keputusannya itu tidak mesti menjadi putusan yang bisa dieksekusi. Nah, tapi kalau Allah itu ahkamul hakimin, zat yang keputusannya adalah paling bisa menghukumi dari penghukum atau pemutus hukum siapapun. Nah, salah satu dari ahkamul hakimin atau aqdal qadhin itu adalah keputusan Allah untuk membangkitkan manusia, memberi balasan kepada manusia. Itu adalah salah satu bentuk dari sifat ahkamul hakimin. Wa fi hadisin lan niku tetep ing dalem suci hadis. Man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man. Wattini ing surat Wattin ila akhiriha tumangka marang akhire ayat utawa akhire surat Wattin. Falyakul mongko becik ngucap sapa man bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ngucap bala ing dawuh bala wa ana ala zalika minasyahidin. Maknane
Kan ini ada pertanyaan di akhir ayat. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah zat yang maha memutuskan hukum? Jawabannya harus bala. Bala itu jawaban untuk pertanyaan negatif. Jawabnya harus bala untuk menyatakan ya. Ya, tapi nek sampean jawabin na'am, yaiku kafir. Kalau ada pertanyaan alaisallahu bi ahkamil hakimin, ya, jawab sampean kok na'am, berarti kan pertanyaannya bukankah Allah maha pemutus segala maha memutuskan perkara, kok kamu jawab iya menggunakan na'am, berarti bukan. Ya, tapi kalau alaisallahu bi ahkamil hakimin itu maknanya bala wa ana ala dzalika minasyaitin. Balanya itu artinya itu adalah menegasikan sesuatu yang sifatnya negatif menjadi apa? Positif. Bukankah Allah itu? Nah, itulah bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia itu pertanyaan apakah ini gelas? Jawabannya iya. Bukankah ini gelas? Jawabannya tetap apa? Kalau bukan kan salah. Kalau dijawab iya, bukankah ini gelas? Berarti bukan. Harusnya jawabnya bukankah ini gelas? Hah? Tidak. Ya kan? Tidak, bukan gelas. Berarti gelas. Bukankah ini mic? Kalau sampan jawab iya, berarti bukan mic. Kan gitu. Tapi bahasa Indonesia kan tidak pernah digunakan begitu-begitu. Wong bertanya sambil menunjukkan, bukankah ini gelas? Orang jawab iya, ya maksudnya gelas. Tapi kalau sampean jawab bukan, itu dikira ini bukan gelas. Saya tidak tahu di tata bahasa Indonesia dibahas atau enggak. Tapi kalau bahasa Arab jelas. Bukankah ini gelas? Jawabannya mesti bala. Ya. Bala hadza zujajun. Misalnya hadza ka'sun. Ya kan? Hadza ka'sun. Alaisa hadza ka'sun? Alaisa hadza bikaksin? Bukankah ini gelas? Jawabannya bala. Iyo ini gelas. Tapi kalau na'am berarti bukan gelas. Guyang-guyu paham? Hah? Paham. Ya, paham sedikit-sedikit. Lumayan lah, paham sedikit-sedikit. Ya, jadi ini disunnahkan ketika akhir alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu disunahkan jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala nggih wa analan utawi ingsun ala zalika ing atase mengkono-mengkono ahkamil hakimin iku minasyahidina setengah sangking wong kang nyekseni. Artinya nggih kula nyekseni nek Allah niku ahsanul ahkamul hakimin. Pun atin selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum puasa katam. 5 tahun maca tafsir Jalalain. Sing ngaji pertama sampai engko karo sing kataman beda. Sing ngaji pertama iki wis do lulus kuliah UIN. Ya. Terus gonta-ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Samane mulai surat apa biar? Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Iqra. Utawi surah Iqra. Al-Alaqi utawa suratul Alaq.
Jadi sebutannya surat ini ada yang mengatakan surah Iqra, ada surah Al-Alaq. Dulu waktu kita di madrasah itu ndak boleh nyebut dudu surat Iqra. Surat Iqra itu jenenge surat apa? Al-Alaq. Padahal ulama-ulama itu ternyata menamai surat itu ya memang satu surat namanya bisa banyak. Ya. Kayak ini kemarin apa surat Alam Nasroh. Tapi juga ada yang buat surat Al-Insyirah. Ada surat Iqra, ya ora apa-apa, surat Iqra. Atau surat Al-Alaq. Surat Tabat. Nanti di sini ada surat Tabat. Ada yang nyebut surat apa? Hah? Al-Lahab. Kalau di tafsir Jalalain, surat Tabat itu, surat Al-Lahab disebut surat Tabat ya, di judulnya itu. Tapi di syarahnya nanti disebut watu sama suratu Abi Lahab. Ada lagi di tafsir Al-Qurtubi itu surat Tabat disebut surat Al-Masad. Ya. Jadi nama surat itu bisa beda-beda. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Iqra awil alaqi. Iku makiyatun bangsa Mekah temurune wahya utawi suratu Iqra iku tis'a asyrota. Iku tis'a asyrota ana 19 apane ayatan ayate. Sodruha utawi kawitane suratu Iqra ila malam ya'lam tumeka marang ayat malam ya'lam. Kawitane ayat berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Iku awwalu kawitane perkara nuzila kang diturunake apa ma. Bayane ma minal Qur'ani saking Qur'an. Jadi sepakat para ulama bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat kelima. Wadzalika uta mengkono manuzila wadzalika uta mengkono awwalu manuzila iku bi ghairi khirain ing dalem guwa napa khira rawang riwayatake hu ing dzalik sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari menurut riwayat Al-Bukhari ya di dalam Sahih Bukhari itu bahwa ayat yang pertama turun tuh Al-Alaq 1 sampai 5 turunnya di mana? Di gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra maca sapa sira. Aujid maknane aujada yujidu aujid mujud naha sapa sira wujudkanlah olehmu al-qiraata ing qiraah mubtadi'atan hale kang ngawiti bismi rabbika kelawan asmane pangeranira alladzi yodzat khalaqa kang wis ndadekake sapa alladzi al khalaiqa marang pira-pira makhluk. Jadi ini ada kaidah di dalam kaidah ilmu tafsir ya. Coba zaman perhatikan, diterapkan kaidah ini cara memahami ayat Al-Quran dengan baik.
Ada kaidah bunyinya kalau ada fiil, fiil yang bersifat muta'addi. Fiil muta'addi itu apa? Fiil yang membutuhkan maf'ul, itu namanya fiil muta'addi. Contohnya syariba yashrobu, minum. Minum apa? Kan mesti ada maf'ulnya. Memukul. Memukul apa? Ya. Kalau lawannya fiil muta'addi, fiil apa? Hah? Lazim. Fiil lazim itu yang tidak membutuhkan, yang jurusan bahasa Arab itu ngerti. Fiil lazim, fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya saya duduk. Duduk itu enggak membutuhkan maf'ul, duduk aja. Nek menduduki beda lagi. Jalasa duduk. Tapi kalau apa namanya, ajlasa yujlisu, menduduki atau mendudukkan. Saya tidur. Nah, kalau tidur tidak membutuhkan maf'ul. Enggak tidur apa kan enggak ada. Nah, itu yang ada tidur apa itu kan cuma di pramuka. Saya tidur. Tidur apa? Tidur apa sekarang? Iku apa? Tidur apa? Lah, kalau ada fiil muta'addi, yaitu fiil yang membutuhkan maf'ul, tetapi maf'ulnya tidak disebut, itu berarti objek yang dibutuhkan itu mencakup semua apa saja. Contoh ikro, bacalah. Membaca itu membutuhkan maf'ul enggak? Membutuhkan. Membaca Al-Quran, membaca surat, membaca buku. Ya kan? Di sini kata-kata ikro, bacalah, itu tidak disebut maf'ulnya. Yang dibaca apa? Artinya apa? Maknanya. Perintah ikro itu maknanya luas sekali. Kita orang Islam itu disuruh bisa membaca apa saja. Membaca Al-Quran, membaca situasi, membaca tanda-tanda zaman. Itu harus bisa. Orang Islam itu. Karena diperintah apa? Iqra, bacalah. Membaca sifat-sifat orang, membaca kepribadian orang, membaca apa namanya, situasi itu. Termasuk di sini Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Semua selain Allah, artinya semua selain Allah itu pasti diciptakan oleh Allah. Itu maksudnya itu. Maka di sini dikatakan khalaqa al-khalaik, menciptakan semua makhluk. Nah, tetapi kenapa kemudian Quran pada ayat berikutnya itu menyebut khalaqal insana min 'alaq? Hanya manusia ini yang disebut, ya. Kan tadi khalaqa umum, tapi kemudian menyebut secara khusus menciptakan apa? Manusia. Khalaqa nyiptakake sapa alladzi al insana ing menungso. Al jinsa tegese ing jinise menungso. Diciptakake min alakin saking getih kempel. Ini keterangan sebagian ulama mengatakan penyebutan khalaqal insan itu mengandung maksud demikianlah Allah mengagungkan dan menghormati, memuliakan manusia. Yang disebut itu hanya manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Padahal kalau kita pikir, semua binatang yang diciptakan oleh Allah melalui proses pembuahan lewat sperma dan sel telur, mbuh gajah, mbuh wedhus, kan prosesnya adalah proses kehamilan. Itu tentu mulainya
apa namanya, melalui alak, ya, melalui getih dulu kan, dari sperma ketemu sel ovum menjadi darah dulu. Tetapi yang disebut hanya manusia. Karena apa? Manusia ini dimuliakan oleh Allah, disebut oleh Allah. Ya. Sampai akan bisa membayangkan betapa mulianya sesuatu yang disebut oleh Allah dalam konteks ini ya. Kemarin Pak Jokowi pidato di pembukaan acara pelantikan pengurus PBNU menyebut satu nama siapa? Yang ahli IT itu, Ainun Najib. Wah, orang geger, kok ada satu nama yang disebut oleh Pak Jokowi. Artinya kalau apalagi ini manusia ini disebut oleh Allah, betapa mulianya manusia. Jam'u alaqatin utawi lafal alaq ikut jama'e lafal alaqah. Wahia utawi alaqah iku al-qit'atu tuglan. Iku al-qit'atu tuglan al-yasiratu kang sithik minat dami saking getih al-ghalidhi kang kentel. Al-ghalidhi kang kentel. Iqra maca sapa sira. Takkidun uta lafal iqra iku nguwatake lil awali marang iqra sing awal. Perhatikan di situ ada iqra dua kali ya. Pertama iqra, di ayat yang ketiga juga ada iqra. Artinya apa? Menguatkan perintah yang pertama. Betapa pentingnya orang perintah untuk bisa membaca. Jadi membaca itu harus berulang-ulang. Karena perintahnya memang diulang-ulang. Baca dan baca. Belum paham, baca lagi. Belum paham, baca lagi. Allah. Saiki mahasiswa pelajar maca sepisan ora paham gledakno tinggal turu. Gitu. Padahal perintahnya apa? Berulang-ulang. Iqra dan iqra. Baca dan baca. Saya membaca sejarah kitab Ar-Risalah. Itu salah seorang ulama yang mengkaji Ar-Risalah. Saya lupa namanya, Imam Al-Muzani atau siapa. Beliau membaca kitab Ar-Risalahnya karya Al-Asyafi'i. Itu berapa kali? Sampai 500 kali khatam. Coba. Dan terus dibaca sehingga kemudian menguasai semuanya. Bayangkan 500 kali khatam itu Masya Allah. Sama maca pelajaran sudah dijelaskan oleh Pak Guru, Bu Guru, dijelaskan oleh dosen di kampus. Ora pati paham, itu malah digledakno tinggal turu, malah mumet turu. Ya. Kalau nggak turu malah beralih ke WA, Facebookan. Ya ora paham-paham, dijelasno ora paham, ora gelem maca ulang meneh. Ya tambah makin lama makin numpuk ketidakpahaman. Jadi belajar 4 tahun itu hanya menumpuk ketidakpahaman. Padahal perintah ini iqra dan iqra ditakkid ini dikuatkan lagi. Wa rabbuka hale utawi pangerane ro iku al akramu zat kang loman. Nah ini dicatat ini. Kalau kamu terus membaca, Allah loman akan memberikan sesuatu yang kamu mungkin sebelumnya tidak tahu. Makanya tadi yang diceritakan membaca Ar-Risalah sampai khatam
500 apa 50 kali saya lupa. 500 kali khatam atau 50 kali khatam. Beliau mengatakan setiap kali saya membaca dan khatam, maka saya mendapatkan ilmu baru lagi. Saya baca lagi, dapat ilmu baru lagi. Mungkin yang kemarin-kemarin pahamnya belum 100% jadi 100%. Itu yang dimaksud Allah itu Al-Aqra. Ya. Ini filosofi Iqra di dalam Al-Quran ini luar biasa. Diam. Ada orang ngaji, diam. Bakar ya? Mau? Hah? Sini. Udah, diam. Diam dulu. Nggak usah cengengesan ya. Kamu dari mana? Kamu jin bisu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yudzat la yuwazi kang ora bandingi hi ing alladzi sapa karimun wong kang loman. Al-Akram itu artinya zat yang paling atau maha loman. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyamai lomannya Allah. Ini kalau kita baca dalam kitab tafsir yang lain, Allah menyifati dirinya sebagai Al-Akram hanya dalam hal ini. Ya, hanya dalam hal ini. Yaitu dalam hal perintah membaca. Karena apa? Setiap orang membaca pasti akan diberi oleh Allah ilmu yang baru. Pasti. Adapun tingkat besar kecilnya itu ya tergantung. Halun niku dadi hal ming domiri ikro saking domiri lafal ikro. Alladzi zat alama kang mulang sopo alladzi al khotta ing tulisan bil kolami kelawan pulpen kolam pena. Wa awaluman lan utawi kawitane wong khotta kang nulis sopo man bihi kelawan kolam iku Idrisu Nabi Idris alaihi salam. Ya, menurut ini Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ya, di bagian kedua ini kan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, orang yang pertama kali diberi ilmu tulis menulis itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Allama merohake sopo Allah utawa alladzi allama merohake to mulangi sopo alladzi al insana ing menungso al jinsa tegese ing jinise menungso ma ing perkara lam ya'lam kang ora weruh sapa insan ma ing perkara lam ya'lam kang durung weruh sapa insan qabla ta'limihi ing dalem sedurunge merohakene qabla ta'limi ke ing dalem sedurunge merohakene insan ing ma qabla ta'limi ing dalem sedurunge merohakene insan ing ma minal huda saking pituduh wal kitabati lan tulisan wasinaati lan gegawean wa ghairi halan liyane mengkono-mengkono al huda wal kitabati wasinaah kala temenan hakon tegese temenan innal insana setemene menungso iku layat wa yakti kang lacut anroa krana yen toh weruh sapa insan hu ing awake insan ai nafsahu tegese ing awake insan
Istaghna ingkang semugih sapa insan bil mali kelawan bondo. Ya, kata Al-Qur'an, sungguh manusia itu pasti akan menjadi orang yang lacut. Yang lacut itu yang akan melebihi batas. Kapan? Kalau dia melihat dirinya itu menjadi orang yang merasa kecukupan, merasa bisa mencukupi dirinya sendiri. Contohnya bil mali, orang karena merasa kaya dan merasa bahwa kekayaannya itu adalah karena miliknya dia, hasil usahanya dia lupa bahwa itu adalah karunia-Nya Allah. Akhirnya orang akan menjadi lacut, akan meremehkan orang miskin, akan melecehkan atau melihat harga penghormatan manusia itu diukur dari berapa banyak hartanya, seberapa mewah mobilnya. Itu orang lacut namanya. Ya, karena dia hanya mengukur bahwa yang bisa memenuhi, dia merasa sudah mencukupkan diri, merasa tidak butuh Allah. Ya, istaghna. Nazala temurun opo dawuh innal insana layatqa min fi Abi Jahlin ing dalem nerangake Abu Jahal. Maksudnya insan yang dimaksud konteks ayat ini dulu contohnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu kan orangnya kaya, tokoh masyarakat di Mekah, ya. Karena itu dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Akhirnya merendahkan orang mukmin yang miskin-miskin. Bahkan kesombongan Abu Jahal itu nanti dibawa sampai dia masuk neraka. Itu masih sombong saja dia itu. Masya Allah, diceritakan dalam Quran. Sudah lewat itu tafsirnya ayat itu dulu. Ketika dia masuk neraka itu dengan sombongnya Abu Jahal itu ngomong ini. Aku kok ora weruh ya wong kere-kere kae. Bangsa napa niku Bilal, barang kok ora mlebu rene ning ndi ya? Rumangsane nek ndek mlebu neraka kuwi terus wong miskin-miskin kudune bareng mlebu neraka. Wah, terus Gusti Allah menampakkan ki lho, Bilal ning dhuwur kono lho kae ning swarga kae. Wah, tangisan deh. Oh, tibae rono ya. Ora bareng aku. Payah cah cilik cah miskin-miskin. Waro'a utawi lafal ro'a, an ro'a niku iku ilmiyatun bangsa pengetahuan. Artinya yang dimaksud ro'a itu bukan berarti melihat dalam pengertian melihat dengan mata, tapi ro'a itu dalam pengertian weruh dalam pengertian mengerti. Wastaghna uta lafal istaghna iku maf'ulu tsanin, iku maf'ul kang kaping pindho. Wa an ra'ahu lan uta lafal an ra'ahu iku maf'ulun lahu, iku maf'ul lah. Layat gha mangkane mau tak maknani krana yen toh ningali sapa insan. Inna ila rabbikar ruj'a, inna ila rabbika stemene iku marang pangeran sira ya insanu he menungso arruj'a utawi bali. Ai arruju'a tegese bali takhwifun lahu utawi lafal inna ila rabbika ruj'a iku takhwifun meden-medeni lahu marang insan fayujaza mongko diwales sapa at-taghi wong kang lacut bima kelawan barang yastahiku kang ngehaki sapa at-taghi hu ing ma. Allah memperingatkan, ya kalau kamu berbuat berlebihan, kamu lacut, merasa dirimu mencukupkan diri, tidak membutuhkan Allah, ketahui inna ila rabbikar ruj'a. Semua orang akan kembali kepada Allah. Yang lacut ya akan dibalas dengan apa yang menjadi haknya dia, yaitu sesuai kelacutannya. Ara'aita alladzi yanha abdan idza shalla. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina
sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.